Saya Bambang Susanto. Saya Shirley. Saya Amel. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penerapan knowledge management dan learning organization pada PT Telkom Indonesia. Oke, sekarang kita akan membahas tentang knowledge management. Apa itu knowledge management? Knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya dan mengatur teknologi informasinya. Knowledge management itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tacit management dan explicit management. Pada tacit management itu lebih mengatur ke arah yang lebih personal, dan pada explicit management itu mengatur kepada arah yang lebih formal dan lebih sistematis. Teman-teman, tentu teman-teman sudah mengetahui apa itu PT Telkom Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia adalah suatu perusahaan milik negara, yaitu perusahaan BUMN yang menyediakan jasa telekomunikasi dan penyediaan jaringan. Pada saat ini Telkom Indonesia itu adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Nah, untuk knowledge management yang dilakukan oleh PT Telkom itu, dia melakukan tentang sharing knowledge dan vision, yang dimana pengetahuan yang dimiliki pegawainya itu dilakukan sebagai aset utama dan mempertahankan eksistensinya serta dalam menciptakan keunggulan di antara para kompetitor. Visi dan misi PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia memiliki sebuah visi, yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication, information, media, dan entertainment atau biasa yang disebut TIME di kawasan regional. Strategi perusahaan mencapai visi tersebut, Telkom pun merinci tentang misi yang akan mereka jalankan untuk meraih visi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menyediakan layanan TIME yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dan menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Apa sih penerapan learning organization yang sudah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia? Adapun learning organization yang sudah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia yaitu Learning Center, Pusat Diklat Telkom, Corporate University, Global Talent Program agar SDM paham jalannya bisnis di luar negeri, menyelenggarakan international seminar dan conference on learning organization dan assessment center Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi oleh PT Telkom Indonesia dalam menerapkan learning organization, yaitu berupa kemampuan sumber daya manusia di PT Telkom itu sendiri untuk mengikuti perkembangan teknologi, sehingga sejumlah pegawai yang belum terlalu melek dengan digital, alhasil digitalisasi di perusahaan pun berjalan lambat. Ada 5 pilar infrastruktur dari knowledge management. Yang pertama adalah organization culture, yang kedua organization structure, yang ketiga adalah IT infrastruktur, yang keempat common knowledge, dan yang kelima adalah physical environment. Organization culture akan membimbing perilaku dari para anggota organisasi. Ada core values yang ditanamkan, yaitu akhlak. Akhlak merupakan singkatan dari A. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. K. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. H. Harmoni, saling peduli dan menghargai perbedaan. L. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. K. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Yang disebarkan oleh para culture agent yang dibuat dalam Calendar of Culture Action, yaitu adalah referensi program dari aktivitas budaya. Kemudian ada juga Hack Idea. Hack Idea adalah platform dari Idea Box yang diawali talent booster berupa pembelajaran. Evaluasi akan dilakukan pada ACI atau Akhlak Culture Health Index, dan Telkom adalah perusahaan terbaik. Kemudian ada organization structure. Bentuknya seperti lini dan staff. Kemudian akan dikelompokkan berdasarkan spesialisasinya. IT infrastrukturnya yaitu pengolahan data dilakukan dengan grup corporate transformation,
yang mengawal percepatan transformasi digital dalam strategi bisnis. Kemudian ada juga Kampiun yang akan memuat pengetahuan dari para karyawan. Yang keempat, Common Knowledge, yaitu adalah pengalaman organisasi dan integrasi pengetahuan. Percepatan transformasi digital telco untuk peningkatan pelanggan, efisiensi biaya, dan meningkatkan nilai perusahaan dan memperkuat potensi unggul. Yang kelima ada physical environment atau lingkungan kerja. Di Telkom dilakukan campuran antara ruangan tertutup dan ruangan terbuka untuk masing-masing kegunaannya. Terdapat berbagai fasilitas seperti kantin, ruang telekonferensi, pantry, tempat gym, dan lain-lain. Dalam penelitian bahwa ide-ide justru akan tumbuh pada saat perbincangan yang tidak formal. Maka dari tempat-tempat yang fasilitas yang disediakan, maka akan muncul ide-ide yang lebih baik. Maka itu Telkom juga menyediakan tempat duduk yang tidak permanen sehingga terjadi banyak kolaborasi antara orang-orang. Setelah kita melakukan analisa yang data yang kita dapatkan dari jurnal dan laporan tahunan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang dibacakan oleh pertama kali oleh saudari Sherly. 1. Perusahaan sudah memiliki wadah yang baik untuk menampung ide. Namun disarankan ide-ide tersebut bisa dikembangkan dengan efektif dan mendapatkan dukungan. Yang kedua, cepatnya perubahan teknologi mengharuskan perusahaan membuat keputusan yang sesuai dan ahli. Yang ketiga, berhubung perusahaan PT Telkom itu memiliki banyak sekali anak perusahaan, maka perlu sekali dilakukan pemerkatatan pemantauan karena luasnya cakupan perusahaan tersebut. Dan yang keempat, perlu dilakukan percepatan transformasi dan penataan portofolio demi value creation yang optimal bagi Telkom Group, stakeholder, serta bangsa dan negara. Yang berikutnya, PT Telkom harus berfokus pada peningkatan bisnis tower, data center, infrastruktur managed service, komputasi awal atau cloud, big data, dan service yang sifatnya retail sehingga memperkuat posisi Telkom sebagai partner penyedia bisnis digital connectivity, digital platform, dan digital service untuk domestik maupun regional. Sekian pembahasan singkat dari kelompok kami tentang penerapan knowledge management dan learning organization di PT Telkom Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.